Oke, balik lagi di Ciao. Dan keren banget sore ini di rooftop Angsana gue kedatangan seorang kawan ya yang sudah sangat lama di dunia perbilahan. Mungkin udah belasan tahun Om ya mengenal tentang bilah ya? Belasan tahun mengulik tentang dunia bilah, dan beliau ingin berbagi tentang bagaimana cara mengasah bilah dengan beragam jenis bilah yang ada di depan kita. Nanti kita akan perlihatkan caranya dari awal sampai kelar finishing untuk proses pengasahan pada sebuah bilah. Oke, langsung aja Om Agus. Apa kabar Om Agus? Baik. Hai, sedap. Ini Om Agus, di depan kita udah ada beragam jenis bilah Om ya? Betul. Nah, ini kalau boleh tahu yang dari mana nih Om yang kita bisa mulai asah, dan dikasih sedikit penjelasan tentang mata bilahnya jenisnya kayak apa? Gitu. Oke. Pertama kita mulai yang ini dulu ya. Kalau pisau ini, model ini model Nesmuk. Nesmuk, oke. Kalau apa istilah, kalau pengen tahu lebih lanjut Nesmuk, tinggal browsing, itu banyak banget. Oke. Artikelnya banyak. Ya. Nah, Nesmuk ini apa istilahnya, cenderung mata ini itu micro edge. Micro edge. Kamera 2 bisa dideketin, jenis Nesmuk ya. Nesmuk. Oke, ini jenis yang akan kita coba ya di awal. Jadi Nesmuk ini karena dia nggak terlalu tebal seperti bilah lain, matanya itu cukup micro edge. Oke. Ya. Jadi secondary bevelnya ini kecil banget. Tidak seperti contoh ini. Oke, kalau ini merek dari Mora nih, dari Mora, ini buatan Swedia. Dari Swedia. Matanya dia itu ini yang biasa disebut Scandi. Scandi grind. Scandi ya. Iya, dia ini lebih berjarak ya dari. Betul. Ini bevel. Ini disebutnya micro bevel karena ini kan kecil banget nih. Oke. Ini micro bevel. Lebih kecil dari yang bevel ya. Bevel gitu. Jadi efektivitas penggunaan sama efisiensinya beda. Oke. Jadi maupun mikro. Betul. Ada lagi di sini ini juga pisau raut dengan bevel yang cenderung Scandi. Oke. Bedanya luas ya. Tapi luas karena yang diambil itu di mata bilah ini tipis. Oke. Ini jauh lebih tipis. Tajam ya. Betul. Dibanding dengan yang ini, karena ini separuh jalan ini masih rata nih dari punggung, baru belok. Jadi ini ujung matanya ini benar-benar jauh lebih tipis. Oke. Teman-teman kelihatan ya. Ini dari tingkat mata bilah ini lebih luas ya. Gitu. Lebih luas. Dan ini nih hasil dari ukiran dari pisau ukir ini. Ini bisa ngebentuk semacam apa Om? Ini karya apa nih? Saya nggak tahu namanya, tapi saya pulang dari Gunung Gede itu saya bawa sepotong kayu dan saya bentuklah seperti ini. Rasamala ya? Kayu rasamala, betul. Dan hanya menggunakan satu pisau ini, saya membentuk ini. Ini unik banget loh teman-teman. Saya ngeliat langsung aja nih, secara apa ya, kasat mata ini seperti dikonsepkan ya. Namun menurut info katanya Om Agus ini secara otodidak ya, langsung nggak pakai pattern, pola apa itu, nggak pakai pola. Ini bentuknya unik ya. Ini tinggal dikasih lampu aja, ini keren banget nih. Nah, ini hasil dari karya pisau hanya ukir. Satu ini. Hanya dengan pisau ukir bisa jadi karya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada lagi kita ada contoh. Ini pisau buatan lokal juga. Ini edge-nya ini agak-agak unik. Jadi kalau dilihat dari sebelah sini, dia itu flat, seolah-olah bevel utamanya hanya ini aja. Iya. Tapi kalau kita balik sisi satunya,
ini ada bevel, ini ada micro bevel. Ada micro bevelnya. Gitu. Jadi apa istilahnya yang terbentuk itu kalau misalnya kita perhatiin sudut kiri sama sudut kanannya itu beda. Oke, ini unik ya, menjadi unik. Karakteristik dari si pembuat ya. Betul. Bisa disebutin kan yang buat siapa? Boleh. Yang bikin ini namanya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi barangkali. Lebih lanjut. Kalau perlu kita gerebek bengkelnya. Gerebek bengkel. Ini gitu. Kalau nggak salah orang Kudus ya. Jepara. Oh Jepara. Oke, dari Jepara ini teman-teman. Jepara. Orangnya udah tua, dipanggil Mbah Keman gitu ya. Padahal nggak tua-tua banget sih ya. Nggak tua-tua amat sih. Cuman ya. Emang gayanya tua. Dipanggil Mbah ya. Gayanya tua gitu. Oke, kemudian ada lagi satu lagi. Ini juga bevelnya ini kalau bawaan dari apa istilahnya dari pembuatnya ini micro edge. Oke. Ini sebenarnya micro edge. Sebenarnya. Micro edge, okay. Tapi mungkin Mas Hari bisa tunjukkan yang satu lagi yang full flat yang dari gua. Oke, ada ada di tas gue. Bentar ya, boleh. Teman-teman. Nah, ini yang ini sudah dibentuk dan sudah digunakan sampai udah patina begini ya. Ini bevelnya full flat kalau yang ini. Oke. Tidak ada micro edge. Ya, tidak ada lagi micro bevelnya gitu loh. Oke. Ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi kita dapat detailing pelajaran langsung mengenai konstruksi dari ujung mata bilah. Ini jarang banget dieksplor. Dan beliau ini Om Agus mempunyai agenda. Teman-teman bisa ikutin terus. Nanti di bulan Juni ada agenda besarnya beliau, yaitu acara kemah Motekar ya. Jadi Motekar ini sebenarnya berisi tentang banyak edukasi. Apalagi kita yang ada di pusat kota, jarang banget orang mengeksplor edukasi tentang bilah. Jadi nanti pantau terus di media kita akan posting untuk acara kegiatan di Motekar. Oke Om, lanjut. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang kayaknya kalau yang paling ini kan matanya ini panjang nih. Ya. Saya akan tunjukkan yang pendek ya. Yang pendek. Jadi kondisi sekarang sama nanti setelah diasah itu seperti apa bedanya gitu. Ya. Kita tes dulu. Ini kalau di kertas. Ini sebelum diasah ya. Nih, sebelum diasah. Sebelum diasah teman-teman. Kita lihat. Jadi ini agak ada masih ada perlawanan ya. Ada perlawanan. Tidak luts ya, tidak langsung masuk gitu. Okay. Nah, sekarang dan kertasnya juga tidak terobek sempurna. Betul. Tidak terpotong sempurna gitu. Nah, sekarang saya akan coba asah. Kita mulai dari yang agak kasar ya batunya. Ini teman-teman, ini batu alam lokal Indonesia. Dari daerah Rumpin ya Om ya, kalau nggak salah ya? Oh, masih agak ke di mana ya? Intinya masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat ya. Dari Bogor arah ke selatan dikit kalau saya nggak salah. Ya. Ada. Kalau ini mungkin grade-nya sekitar 800 sampai 1000 mungkin ya. Oke, teman-teman bisa mencari tahu ya tentang asahan batu dengan grade kurang lebih 800 sampai 1000. Grade 800 sampai 1000. Ini untuk mengawali pengasahan kita dengan mata pisau yang tadi sudah disebutkan dengan keadaan yang ini udah mulai korosi ya. Betul, ini korosinya walaupun masih di permukaan tapi udah hampir menjalar kemana-mana. Ya, ini udah mulai korosi teman-teman. Ya. Jadi kita mulai. Saya awali dengan menghilangkan korosinya dulu ya. Ini arahnya apa nih Om? Masih membersihkan korosi. Jadi membersihkan korosi. Naik turun aja Om ya. Normal iya, ya? Naik turun normal. Ini kan mulai hilang. Tapi yang hitam-hitam ini nggak akan hilang karena kita tidak memoles. Kita hanya menajamkan gitu kan, menghilangkan korosi. Ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya ketika di rumah ingin atau mau memperbaiki mata pisau yang sudah korosi, teman-teman bisa lihat minimal cara pemulai yang benar ya. Jadi pertama kita fokus untuk menghilangkan korosinya dulu. Jadi jangan langsung menajamkan si ujung mata bilah tadi. Betul. Kita hilangkan supaya bersih dulu ya. Nah, ini Om Agus ini lagi mencoba menghilangkan ya. Ini mata bilahnya nggak terlalu panjang juga Om ya untuk pisau ukur ya. Betul. Tapi untuk demo kayaknya cocok banget karena ukurannya pas untuk gitu ya. Kita mobile penajaman ratanya lebih cepat ya. Lebih cepat, betul.
Nanti next mungkin kalau teman-teman ingin berlanjut, kita pakai jenis yang parang mungkin ya Om ya. Parang boleh, mungkin di acara atau pisau dapur kan yang lumayan digunakan 20 di cm. dapur ya Om ya. Betul. Oke. Tapi nanti kita ada perwakilan ya. Umpama kita pakai pisau dapur, kita ada jenis pisau ini ya Om ya. Betul. Nanti kita coba asah juga. Boleh, boleh. Nah, ini menarik banget nih teman-teman nih. Ini ilmu yang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena memang tidak ada atau sangat jarang ya orang bisa menjelaskan tentang knowledge tentang bilah ya. Apalagi yang bisa menginstruksikan cara mengasah, cara memahami tentang jenis-jenis mata bilah dan lain-lain. Ini keren. Buat saya keren banget. Oh. Waktunya nggak lama ya buat menghilangkan korosi ya. Kalau yang bagi yang belum paham sih bingung pastinya. Ini korosi dihilangnya pakai apa ya kan? Pakai sabun nggak mungkin kan? Yang pasti ada caranya. Ya. Jadi ini korosinya sudah hilang, sudah tinggal patina ini. Hitam-hitam ini jadinya udah nanti patina. Oke, patina itu bukan masuk korosi ya? Iya. Okay. Nah, intinya sih kalau menjaga korosi itu paling gampang setelah dipakai, cuci, lap kering. Kondisinya benar-benar kering. Betul. Kalau memang jarak penggunaannya lebih lama, bisa apa istilahnya dikasih wax atau dikasih minyak, dibungkus, disimpan. Tapi kalau contohnya ini kebetulan yang hampir setiap hari saya gunakan, ini tidak pernah di wax lagi karena tidak perlu. Oh. Toh tiap hari saya pakai. Karena pemakaiannya rutin. Betul. Ya, ini kalau untuk jangka pemakaiannya agak lama gitu, jarang-jarang dipakai, alangkah lebih baik di wax. Di wax atau di minyak ya. Tapi saran sih lebih menggunakan wax ya karena kandungan airnya itu sangat sedikit dibanding minyak ya. Dibanding minyak, betul. Dan untuk mendapatkan wax sendiri itu udah banyak banget. Sudah banyak banget didapatkan yang jual di sekarang toko online ya, tinggal ketik aja wax gitu ya. Nah, kita mulai asah ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Dari penghilangan korosi ini, tahap selanjutnya adalah agak sedikit serong. Tadi naik turun ya untuk ngilangin korosinya nih ya. Betul. Ini udah mulai serong nih ya. Ingat ya teman-teman, jadi harus ke bagian rata ya Om ya, dari ujung dari pangkal sampai ke ujung semuanya itu harus kena. Oke. Jadi ini setelah beberapa kali diasah, digesekkan ke batu, ini akan timbul yang namanya bur. Oke. Namanya bur teman-teman. Nih Mas Hari boleh coba dipegang sebelah bawahnya ini, dorong, itu ada yang nyangkut di situ. Oke, karena baru satu arah ya teman-teman ya. Baru satu arah. Jadi bur ini hasil gesekan dari mata ini yang masih menempel di ujung matanya bilah. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita terusin ya. Jadi masih di sisi yang pertama masih sisi yang sama. Jadi ini akan diasah sampai burnya rata, sampai permukaan matanya ini cukup rata. Baru kita balas. Dan nanti akan dibolak-balik terus sampai tajam. Oke, jadi kita bisa mengidentifikasi si burnya tadi. Nanti kita raba ya, secara nggak langsung kita raba. Kita jadi saling tahu ya Om ya. Betul. Si burnya itu sudah rata dari pangkal sampai ujung, sudah mengeluarkan bur. Baru nanti dibalik ya Om ya. Betul. Ketika sudah banyak burnya ya. Nah, ini baru sampai di sini nih, pangkalnya belum. Kita terusin lagi. Sampai burnya itu rata sekelilingnya itu. Betul. Jadi airnya tetap dikit aja Om ya? Iya. Karena gini, nah ini, jadi batu ini, begitu kita asah, hasil gesekan dari batu sama bilah, itu akan membentuk ini. Ini bahasa Inggrisnya itu disebut selari. Selari. Jadi selari ini akan membantu kita juga pada saat digesekan begini. Dia juga membantu untuk meratakan si asahan ini. Serpihan selari itu dia lumayan ya, sedikit mengasah juga. Betul. Ya, prosesnya. Tapi nggak boleh terlalu kering karena lama-lama ini kan serpihan ini kan ngebentuk jadi kayak daki nih. Oke. Itu udah nggak efektif. Jadi tetap sekali-sekali itu dikasih air, tapi jangan terlalu banyak. Usahakan si selarinya ini tetap ada. Oke. Gitu. Iya. Jadi mendapatkan momen friksinya itu bisa dari selari, bahkan dari batu. Jenis grade yang kita awal ini tadi 500 sampai 800. 800 sampai 1000. 800 sampai 1000. Ya, jenis grade batunya 800 sampai 1000 untuk mengawali asahan.
Karena kita nanti akan ada 2 batu yang kedua itu lebih halus tingkat grade-nya gitu. Nah, ini sudah cukup rata, udah sampai di sini. Kita balik. Tadi kan yang diasap sisi yang ini. Ya. Sekarang kita balas yang ini. Oke. Ini udah mulai dibalas ya? Iya. Untuk bisa meratakan sisi sebelahnya. Nah, ini kelihatan teman-teman cara mengasahnya nih. Kalau yang udah biasa ya enak banget ya kelihatannya. Nah, jadi nanti yang penting teman-teman udah tahu teknik cara mengasahnya untuk mengawali asahan pertama. Dan ini masuk asahan kedua setelah menghilangkan korosi. Nah teman-teman, kalau emang pisaunya jarang dipakai, ya sebelum dipakai minimal teman-teman rutin ngecek ya, apakah nanti ketika dipakai sudah efektif, maksimal, tajamannya atau belum. Jadi jangan sampai ketika mau dipakai kita baru ngasah, karena lumayan waktunya akan hilang momennya. Jadi ketika ingin pakai dan pisau itu udah prima untuk digunakan gitu. Apalagi orang-orang yang kreativitasnya nggak jauh dari bilah ya teman-teman ya, itu pasti sudah sangat terbiasa dengan sering mengecek kembali bilahnya gitu ya. Yang saran yang paling ini sih sangat bagus ya, maksudnya setiap kita selesai menggunakan bilah, diusahakan dibersihkan, dirawat. Jadi suatu saat nanti pas kita keluarkan mau digunakan udah nggak repot lagi. Betul. Jadi udah langsung siap digunakan. Betul. Itu sering juga saya lakukan Om. Bahkan saya saking seringnya orang yang mau pakai udah tinggal ngambil aja Om ya. Iya, saya lihat juga itu beberapa kali kondisinya begitu kan. Makanya saya ngerasa perasaan terakhir udah saya wax gitu kan. Ternyata masih ada yang menggunakan, oh ini perlu di wax ulang nih atau dikeringin ulang gitu kan. Tuh, jadi ya jangan menyalahkan si bahan baku pisau atau bilahnya sebenarnya teman-teman. Tapi jenis apapun bahan bilahnya, kalau kita cara merawatnya benar, cara menyimpannya baik, ya itu akan kemungkinan kita selalu mendapatkan fungsi yang maksimal ya Om. Betul. Ya gitu. Mau basic bilahnya dari per atau dari jenis-jenis baja tertentu, itu semuanya sama. Semuanya sama. Tinggal perawatan, penyimpanan yang baik. Jadi intinya sih semua pisau bahannya itu kan stainless steel. Jadi baja yang tahan karat, bukan tidak berkarat sama sekali. Betul. Jadi tetap aja semua pisau itu artinya butuh rawatan. Gitu. Kalau memang digunakan baja yang stainless, hanya tahan karat tapi bukan baja, nggak akan awet pisau digunakan gitu. Karena ketajamannya juga nggak awet gitu. Tingkat ketajamannya itu nggak bisa dijaga lebih panjang gitu. Kurang lebih begitu. Menarik ya. Ini bisa lumayan panjang kalau kita urai ya. Cuman kita ambil perspektif dari kita mengambil konsep pengasahan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lebih banyak nanti definisi dari pemahaman bilah itu lumayan banyak. Teman-teman wajib ikut atau mengikuti tiap media yang kita akan ikuti. Nanti ada di acara Motekar. Teman-teman ikutin terus. Dan ini masih di sisi yang sebelahnya Om ya? Udah bolak-balik sih. Udah bolak-balik? Udah bolak-balik, tapi masih dengan proses yang sama. Oke. Tadi apa namanya? Blur ya Om? Bur. Kayak burnya sudah mulai hilang kayaknya nih ya? Udah mulai tipis nih, udah bisa dirasa. Ini ada di atas, coba. Nah, tadi saya merasakan sisi sebelahnya, burnya. Itu masih ada kayak apa yang nyangkut-nyangkut ya? Ada palang yang nyangkut-nyangkut. Nah ini udah mulai hilang dikit-dikit, karena udah 2 kali ya. Udah bolak-balik tadi ngasahnya. Ini udah mulai hilang, dan ini ketajamannya udah mulai bertambah ya. Oke, ini waktunya nggak lama tapi udah menghasilkan lumayan cepat ya untuk mengasahan di pisau ukir ini. Nah, oke Om, lanjut Om. Jadi sekarang kita hilangin bur ini bolak-balik, habis itu kita pindah ke batu yang lebih halus. Oh, ini yang batu yang grade ini yang 800 sampai 1000 ya? Udah cukup. Oke, keren. Kalau dalam proses membentuk mata, kalau ini kan kita menajamkan, bukan membentuk mata. Ini hanya najemin aja. Oke. Kalau kita membentuk mata, mungkin waktunya itu akan habis lebih banyak di batu yang jauh lebih kasar lagi. Tapi untuk finishing mata ya cukup hanya batu yang halus begini aja. Gitu. Yang batu grade lebih kasarnya cukup sebentar aja Om. Cukup sebentar aja. Ini udah dapet si burnya. Nah, ini burnya udah hampir nggak ada, coba dites. Oke, halus. Ini saya ngerasanya udah nggak ada bur lagi ya.
udah halus, mungkin ya tinggal pakai grade yang untuk finishing, teman-teman. Ini singkat banget untuk menajamkan sebuah pisau kecil yang emang nggak terlalu rumit untuk menajamkannya, tapi ada teknik khusus yang tadi udah diterapkan, dan ini tinggal masuk ke grade yang lebih halus batunya. Kalau ini kemungkinan grade-nya itu 3 sampai 5.000 kalau yang ini. Yang ini 3 sampai 5.000. 3.000 sampai 5.000. Iya. Tadi 500 sampai 800 sampai 1.000. Betul. Oh, jadi semakin tinggi angkanya semakin batu halus. Semakin halus. Oke, kita lanjut dengan pola yang sama seperti batu yang tadi. Tuh, kan kelihatan sekali abrasifnya ya. Jadi tergerus sama batu gitu. Jadi walaupun grit batunya sehalus itu, abrasifnya cukup bagus. Jadi ini yang abu-abu ini, selarinya ini udah langsung timbul lagi. Padahal kan tadi kita udah cuci bersih. Gitu. Ini keluar dari batu yang halus ini ya, Om? Ya? Betul. Ini keperuntukan dari pisau ukir ini lebih sering digunakan buat apa aja, Om? Seharian, Om? Kalau saya lebih banyak dipakai untuk meraut kayu seperti ini. Membuat kreasi ya, teman-teman. Betul. Atau saya bikin sendok ini khusus buat kita ngeliwet di angsana ya kan. Ini ajib nih. Ini kalau teman-teman ngelihat hasil-hasil sendok ya, ini dibuat cuman dari satu pisau kecil aja. Bisa jadi spatula kayu ini buat ngaduk, bisa buat nyendok-nyendok ketika masak ya di di alam terbuka. Ini asik dan seru. Konsepnya woodinya dapet. Nah, ini cuman dari satu pisau kecil ini aja, satu pisau ukir. Yang penting kuncinya satu, pisaunya tajam ya. Jangan sampai bikin kreasi tapi pisau tumpul nggak kelar-kelar ya, Om ya. Betul. Oke. Nah, ini udah masuk ke proses finishing. Nanti kita akan coba lebih lebih terarah lagi dengan kertas ya. Betul. Tadi pertama kita udah coba di kertas itu ada perlawanan ya, ketika ditajamkan ke kertas masih ada perlawanan di kertasnya. Nanti kita akan coba. Nah, ini setelah diasah. Ini satu kali diasah dengan batu yang halus. Boleh coba dirasa burnya di sebelah bawah. Oh, keluar lagi, teman-teman. Tapi lebih halus. Tapi burnya lebih halus, tidak yang tadi itu kayaknya ngelawan banget gitu. Ngelawan banget. Ini ada burnya cuman agak halus. Nah, ini lumayan ya, perbedaan dari grade batunya ngaruh banget. Ini untuk mencapai finishing yang maksimal. Lanjut, Om. Lanjut. Ini masih sisi yang pertama ya, Om ya? Ini kan burnya udah rata nih. Udah rata? Oh, udah semua? Kita balik. Langsung balik. Lebih cepet ya untuk batu finishing yang kedua ya? Betul, karena matanya itu kan sebenarnya kita nggak berubah. Jadi kita hanya menghaluskan dan meluruskan matanya. Oke. Ini teknik-teknik mengasah ini sangat berguna banget ya, teman-teman, yang buat kesehariannya tidak lepas dari pisau atau dari bilah. Ini lumayan penting ya, teman-teman, jadi tidak salah atau tidak membuat si mata bilah ini berumur cukup pendek. Artinya kita lebih memahami cara-cara teknik mengasah bilah ya. Udah hilang, Om? Ini hilang, sini udah mulai timbul rata, kita balik lagi. Jadi intensitasnya itu semakin berkurang, jumlah asahannya semakin berkurang. Oke. Ini udah rata lagi nih, kita balik lagi. Jadi setelah dibolak-balik sekian kali, burnya itu kan akan semakin halus atau bahkan cenderung hilang. Apa istilahnya, dirasa di tangan itu kayaknya udah hilang. Tapi sudah pasti dia masih ada. Oke. Ya, nih coba, ini udah hampir hilang kalau menurut saya. Yang boleh dibilang itu sudah tidak berpengaruh lah gitu. Kalau mau dipakai langsung itu udah bisa, cuman walaupun masih agak-agak kurang enak gitu. Kalau dari
apa namanya, touchscreen saya sih udah hampir rata ya, udah hampir nggak ada burnya lagi. Kita tes. Bisa dites langsung nih Om? Kita tes langsung. Nanti kita bedakan dengan tadi pengetesan pertama, pengetesan kedua, terus nanti pengetesan ketiga setelah di stropping. Oke, ini kita ada nama terakhir ya untuk finishing, namanya stropping Om ya. Ini stropping. Stropping. Ya. Ini dari apa bahannya Om? Ini kulit. Kalau yang ini kayaknya sih sweat ya. Kayaknya sweat. Tapi ada beberapa, ada yang pakai 2 level, ada yang sampai 3 atau bahkan 4 level. Dibaliknya amplas juga? Nggak semua. Jadi ada yang dibaliknya juga yang apa istilahnya kulit yang lebih kasar. Yang sebelah sini sweat yang lebih halus gitu. Kalau ini yang sebelahnya ini amplas, biasanya itu untuk kita kalau misalnya lagi naik gunung atau lagi bushcraft atau lagi kegiatan di luar rumah, ini lebih cocok karena lebih abrasif. Gitu. Hanya untuk asa-asa sedikit gitu ini bisa. Sebelum dipakai ya. Betul, ini sangat bisa. Nah, ini tadi menurut Mas Hari kan burnya ini sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang, hampir tidak ada. Oke. Teman-teman bisa lihat. Ini langsung kameranya dideketin ya. Kita tes. Tadi yang pertama kita coba itu bentuknya kurang rapi ya. Betul. Karena masih ada perlawanan. Ini yang kedua. Ini kalau didorong, kalau ditekan langsung begini, ini belum bisa. Oke. Tapi kalau misalnya ditarik nyamping, ditarik miring begini, ini dia udah motong. Oke. Lancar banget ya. Tapi untuk push cut didorong bisa motong ini belum bisa. Biasanya kalau misalnya kita finishing dengan kulit stropping ya, dengan stropping. Ya, teman-teman bisa lihat caranya nih ya, stroppingnya. Sesekali tapi mantep ayunannya. Beda tadi pas finishing di grade Batu Asahan. Betul. Nah, ini sesekali tapi ayunannya mantep. Kalau tadi di Batu Asahan itu tidak ada tekanan. Ayunan aja ya. Hanya nempel aja. Iya, gitu. Okay. Kalau ini pakai tekanan. Ini pakai tekanan sedikit lebih kenceng lah. Abrasinya lebih kecil ya. Betul. Nah ini saya cukup yakin nih nggak ada burnya. Coba dirasa. Halus banget sih. Halus banget. Banget. Sekarang kita coba lagi di kertas yang sama. Oke. Kalau tadi gerakannya itu harus lihat teman-teman. Kelihatan ya. Oke ya. Kalau tadi yang ini dia harus gerakan menyamping. Oke. Setelah di finishing pakai stropping, ini langsung lurus teman-teman. Ini ditekan lurus ke bawah aja dia motong. Keren banget. Coba Om sekali lagi Om, gerakan lambat ya. Lihatin teman-teman. Ini kalau gerakannya lambat jadi aneh. Oke. Tinggal didorong begitu aja. Halus banget ya. Kepotong ya. Tajam banget, kebayang pisaunya. Bahkan dengan kertas yang digulung begini, kalau misalnya kita pakai pisau yang belum diasah, ini kan motongnya susah. Ya, lewat aja gitu. Oke. Tapi dengan yang baru diasah, apalagi yang setelah di stropping, dengan gulungan yang sama ini, dia masuk. Dia akan terpotong. Kira-kira begitu. Keren. Ini jadi sangat baik banget nih ilmunya. Saya nggak tahu nih berapa menit, ini udah selesai Mas. Saya bisa kembalikan ke Mas Heri. Tinggal keringin, di wax masuk ke dalam covernya lagi. Ya, ini sih cenderung kering ya, relatif kering gitu. Jadi mungkin kalau Mas Hari mau langsung di wax dimasukin sarung boleh nih, silakan. Gitu ya. Siap. Oke, ini udah bisa kita simpen Om ya. Dengan proses tadi pengasahan yang tidak terlalu lama, kita bisa menyelesaikan satu buah pisau ukir Om ya. Ini udah pisau kelar. Raut lah ya. Pisau raut. Ini udah kelar nih pengasahannya. Oke, sambil saya masukin kasih wax ke dalam sarung. Berikutnya apa lagi nih Om? Nah, ini yang unik nih, yang pisaunya mbah-mbah yang aneh. Ini karena bentuk matanya asimetris, artinya kiri dan kanan itu sudutnya beda. Saya akan tunjukin caranya saya mengasahnya. Oke. Ini kita oles pakai wax atau seperti apa ya? Kalau dia itu lilin sih sebenarnya. Kandungan seperti lilin yang memang kandungan airnya dikit. Betul. Dan itu lilinnya itu ada yang dari cukup. Jadi nggak usah pakai grade yang lebih halus lagi. Tetap pakai enggak. Maksudnya sebelah sini saya nggak akan asah. Hilangin burnya itu nanti pakai. Di situ belajar menggunakan bila, bertemu sama orang Dayak. Kita pernah ikut karena jalurnya itu ada
ada yang lagi kenapa nggak kondusif, kita ikut jalurnya mereka, ngeliatin mereka, oh caranya begitu. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal, betul. Oke. Kayak serpihan-serpihannya udah kayak tisu ini. Jadi si serpihan ini, tinder ini tipis banget sampai ngegulung begini. Kalau dilurusin ya sangat-sangat tipis.